ثم لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين والمحبين للصالحين ولوالدنا ولمشايخنا ومشايخنا من أولهم إلى آخرهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله. lidaf'il bala wan nasri alal a'da wa li salamatina wa sa'adatina fid dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Tunas keikhlasan kita bersama membaca Fatihah sebagai doa khusus dan terbaik kita untuk Al-Mukarram Tuan Guru Bajang Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi, yang tersebab beliaulah pengajian silaturahim bulanan kita ada dulu pertama kali. Mudah-mudahan beliau tetap sehat, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan zahir dan batin. Kemudian mudah-mudahan Allah Ta'ala reda pada waktu yang tidak terlalu lama beliau kembali bisa bersama-sama kita bersilaturahim di Masjid Baitul Ghafur ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin imamil muttaqin sayyidi ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Mami-mami, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah, segenap jamaah ina amak tiang semeton jarin tiang jamaah Masjid Baitul Ghafur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita bersama-sama saling mendoakan, mudah-mudahan kelak di akhirat kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya, seperti halnya malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini. Basen para ulama, hal ahli hikmah, ukama mun islah agama, semakin lama dan itu tanda semakin dekatnya hari kiamat, maka hidup kebanyakan manusia walaupun dia dikatakan atau mengakui diri sebagai orang beriman, tapi hidupnya tambah aneh, tambah
jauh dari sifat-sifat yang sesungguhnya dari sifat kehidupan orang yang benar-benar beriman. Salah satu contoh keanehan itu yang akan terjadi pada orang-orang yang merasa dan mengakui diri beriman adalah banyak di antara mereka itu semangat berbuat kebaikan, tetapi tidak didasarkan kebaikannya itu pada ilmu pengetahuan. Ini pertama. Kedua, ada juga yang banyak semangat berbuat kebaikan, tapi di satu sisi atau pada waktu yang bersamaan dia juga tetap tenggelam dalam perbuatan dosa. Sempina deman gawe bagus, lagu sompi nenda tetap gawe si salah. Ini keanehan-keanehan situasi kehidupan yang akan menimpa di akhir zaman kepada orang-orang yang mengatakan diri dan merasa diri beriman. Nah, sehingga padahal jamaah senamian dalam ajaran agama itu ada istilah yang disebut dengan al-fi'lu wa tarku. Lai Ustaz Sulaiman waktu tengaji lek Mekah, lek madrasah Solatiyah maupun tengaji lek Masjidil Haram untuk belajar usul fiqh. Jadi ada istilah al-fi'lu wa tarku, melakukan dan meninggalkan. Al-fi'lu itu adalah al-amru, meninggalkan itu adalah an-nahyu. Kita lakukan apa yang merupakan perintah dan anjuran, dan kita harus menjauhkan, meninggalkan apa yang merupakan larangan. Nah, ketika bertemu dua hal ini, antara al-fi'lu wa tarku, mana yang didahulukan? Kata para ulama, dan itu jadi pembahasan dalam kitab usul fiqh, at-tarku muqaddamun alal fi'li. Meninggalkan itu maksudnya menjauhi perbuatan dosa itu lebih didahulukan daripada berbuat kebaikan. Karena meninggalkan dosa itu sendiri adalah kebaikan. Sementara kalau kita melakukan kebaikan tapi pada waktu yang bersamaan kita juga melakukan dosa, ini bisa kacau balau. Kebaikan kita tidak akan bermanfaat. Jelas niki? Oke? Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang biasa dan sering pelungguh dengar ada surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum ila akhiril ayah. Tapi dalam surat Al-Hadid ayat 21, substansi atau kandungan intinya sama dengan Ali Imran itu, tapi redaksi, narasi, kata yang digunakan oleh Allah adalah sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Nah, jadi kalau di surat Ali Imran sari'u, segeralah. Tapi kalau pada surat Al-Hadid sabiqu, balapan sida. Saudara, balapan apa? Balapan bersih. Jadi kata sari'u itu
segera, bisa berlari, bisa berjalan cepat. Tapi kalau sabiku balapan itu pasti dengan cara gerak yang paling cepat. Nah ini sehingga lamun dengan belajar ilmu tafsir antara Ali Imran itu dengan Al-Hadid ini adalah tafsirul ayah bil ayat. Ayat menafsirkan atau menjelaskan makna dari satu ayat. Nah, atas dasar ayat ini Bapak Ibu sekalian, ketika sudah diperintahkan kita oleh Allah segera untuk datang ke dalam ampunan Allah, atau berbalap-balapanlah kamu, ya, seleng julu sih deh, balapan sih deh pada untuk mendapatkan ampunan Allah, baru mengatakan, ya, wa jannatin arduhas samawat, dan segeralah serta balapan sida untuk masuk ke dalam surga, dalam arti beramal soleh. Nah sehingga Bapak Ibu sekalian dijelaskan dalam tafsir ayat niki, ya, oleh semua para ulama adalah ketika kita melaksanakan amal soleh, agar amal soleh itu menjadi makbulan, diterima oleh Allah, berpahala, agar kebaikan itu kita mendapatkan pahala yang bermanfaat untuk kebaikan dan keselamatan kita dunia akhirat. Kita harus pastikan diri kita terlebih dahulu berhenti dari dosa. Segala apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tidak akan bisa amal soleh itu menjadi amalan solihan makbulah kalau kita tidak pastikan diri kita berhenti dulu dari dosa. Nah yang pokoknya dalam ilmu tasawuf, jamaah Islamiyah, orang-orang yang belajar tarekoh itu, makom yang pertama, ya, yang akan dijalani oleh seorang suluk, dan itu dia pasti dibimbing seperti itu oleh mursyidnya atau gurunya, adalah makom yang disebut dengan makom takholli. Takholli itu artinya membersihkan diri, bersihang diri dengan sifat-sifat silenge, bersihang diri dengan pegawaian-pegawaian si dena tekanggoa, bersihang diri dengan ucapan-ucapan si terlarang, bersihan diri dengan pikiran-pikiran yang tidak baik. Bersihkan diri, jangan lagi ada sifat-sifat, cara-cara, model-model kehidupan yang terlarang pada diri orang itu. Nah, kalau seseorang itu bisa sudah berjalan dengan baik pada makom takholli, ya, pakai ho nggih, takholli, baru dia akan masuk kepada makom tahalli. Tahalli itu artinya berhias, besolek, lamun bahasa ibu-ibu mayas. Apa dipakai mayas kalau dalam agama menyangkut amal soleh, menyangkut pahala, yakni mengerjakan kebaikan, beramal soleh, memperbanyak zikir, memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, ya, pokoknya lakukan kebaikan-kebaikan. Jadi bertahalli adalah dengan melaksanakan amal soleh yang sebanyak mungkin yang bisa kita laksanakan. Sementara bertakholli itu adalah membersihkan diri atau bertaubat dari segala macam bentuk keburukan. Nah, kalau sudah dua makom ini bisa kita jalani dengan baik, baru kita sampai kepada makom yang disebut tajalli. Ya, tajalli itu adalah makom kemuliaan. Orang itu akan menjadi orang yang istiqomah. Istiqomah itu artinya dia itu menjadi orang yang soleh
sikap dan cara hidupnya dalam berbuat, bertutur kata, bertindak dan lain sebagainya sesuai dengan aturan agama dan juga tidak melanggar apa yang menjadi al-ma'ruf, kebaikan-kebaikan yang dipahami oleh akal budi masyarakat. Kalau kita sudah istiqomah ya, dari makom takhalli kepada makom tahalli, lalu berikutnya menjadi tajalli, kita betul-betul soleh. Engkah tegirangnya nyumpah, engkah tegirang miak fitnah, engkah tedeman ngerosan kelengian batur, lagi sesugu lengan biwih teniki zikir, ya, hal-hal yang menyebabkan kita mendapatkan pahala, maka tinggilah derajat kita menjadi tajalli. Nah, kalau orang itu sudah pada makom tajalli sedemikian rupa, akhlaknya sudah begitu terjamin, itulah maka nanti dia akan sampai pada makom tahaddi namanya. Ya, kalau kita bicara ilmu tasawuf, apa arti makom tahaddi? Semuanya itu dia kembalikan segala sesuatunya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati dan pikirannya tidak pernah berpisah dengan Allah. Apa yang menjadi kecintaannya dipastikan itu adalah yang dicintai oleh Allah, dan kecintaannya kepada Allah mengalahkan kecintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut maqam tahaddi. Nah, jamaah senamian, lagu aran kita manusia lemah deh Pak Guru. Nah, lagu kan penting terselang peringat si marak niki, apalagi teniki mohon maaf deh, umur teniki umur mati, maka perlu terselang peringat si marak niki karena kondisi hidup niki makin ki lembembe to hidup ya saat makin niki, daripada kita bertemu atau bermajelis pada majelis-majelis yang mendorong kita untuk ingat kepada Allah, lebih sering dan lebih mudah kita menemukan majelis-majelis yang justru membuat kita semakin jauh dari Allah. Ada hal yang aneh dalam kehidupan umat Islam juga di akhir zaman. Dengan nengke lamun nemeta penceramah, dia peta penceramah si lucu-lucu teman-teman. Saudara lucu, napi lucu bahasa Riki. Apa lucu? Lamun bahasa tengah toler, napi bahasa sendiri lucu niki. Lucu kan bahasa Indonesia. Simia kedele, ia demenang. Ya, ndak pokoknya munara penceramah dengan kelangkin semangat ngaji. Teman kumbe nampon demen ngaji, ya lucu kedere ita. Mah demen ita kedere sina penceramah sino. Walaupun kadang-kadang penceramah sino sina pais-pais sida si daun kelor, ampun pincok si dana kadu. Pinak-pinak cerita lucu lagu pinak-pinak anan dek nata tu terjadi. Kan we sangano. Nah, padahal lamun de perhatian, mohon maaf Ustadz Sulaiman deh. Mungkin masih ingat Ustadz Sulaiman dulu kita ngaji di Masjidil Haram. Ya. Kita ngaji malam Jumat itu pengajian yang arahnya tasawuf. Kalau pagi Jumat kami ngaji di rumahnya Gedeng bahasa halus nggih, Syekh Ismail Usman Z, itu kita ngaji Ihya Ulumuddin. Ya kan? Jadi siaran manusia niki hatinya akan keras. Taudaran keras, sulit akan masuk kebaikan. Ya dengan manusia si muna dengar si kentok kanan, sugu lengan kentok kiri, apa sih dengarnya lengan nasihat kebagusan de nara bau made le dirina. Itu kalau hati orang itu hati yang keras, sulit menerima nasihat. Bagian dari sekian hal buruk yang akan menjadikan hati manusia itu semakin lama semakin keras, sulit menerima kebenaran, adalah kalau orang itu hubbud dunia, kemudian banyak tertawa.
angka ndak ada bengar. Datang sidang ngaji, dengar ceramah, lagu ide dalam ceramah, dere dok, ule sidang, dia nara mau dah. Apa si ceramah hang si penceramah sino, apa enggak noah de saling cerita ang ule, wah dah lelah kediri. Tapi ini yang di akhir zaman disenangi sama orang, ya. Jadi yang mematikan hati itu adalah banyak tertawa, suka makan yang kenyang. Itu yang mematikan hati orang, menjadikan kita keras hati. Yang pun ahli tasawuf supaya hatinya itu lunak, mudah mendapatkan nasihat, dihilangkan kekerasan hati itu dengan bapak sering lapar, banyak berpuasa, di samping dia berzikir, kemudian dia banyak-banyak mengingat mati. Nah, nggih, lamun telu ingat mati, mbelengan dengan depan rere. Nggih, lagu lamun tengen kalang teman-teman rere doang. Enggak gawe teh bilang jelu bekele doang. Kalau daran bekele tuh akan sate, akan ikan bakar, beketu akan kelema, jangan ke kelema malik. Enggak nih isin tian doang, kita cemok diri susah. Dunia ini saja yang ada dalam pikiran kita, badendek de benge, ya, timana malaikat datang nasihatin sida, merangkan Abu Jahal, Abu Lahab, sinun de dini udah dengar. Nah, makanya jamaah senamian, ketika kita hidup dalam keanehan-keanehan seperti ini, kita penting saling menasihati tentang hal ini, ya. Apa yang diajarkan oleh ulama-ulama tasawuf, ya, supaya kita memiliki hati yang lunak, terbebas dari keras hati, agar kita mudah mendapatkan atau menerima setiap nasihat kebaikan itu. Mari kita sering-sering saling ingatkan. Nah, sehingga jamaah senamian, terutama kita sih berumur 60-an tahun ini, ya, kita ini kan mun sekali sudah yang bilang ibarat buah itu kita sudah tiba pada musim petik, wah masak niki karena tebau doa. Lamun teh ibarat mbak, kita ini sudah tidak hidup lagi di kolam atau di lautan lepas, kita hidup di air tetapi sudah ada dalam sorok, tinggal diangkat lalu dipacal untuk dijadikan jadi kearana kele rajang. Itulah modelnya gitu, kira karena tenunggu. Maka harus kita sering-sering saling mengingatkan. Jangan dalam hidup kita ini kita mengharapkan keselamatan dengan kita gemar beramal soleh, tapi kita tidak lepas dan bersihkan diri kita dari setiap dosa. Nah, sehingga ketika kita diperintah wasabiku ila magfiratim mir rabbikum itu, kata para ulama, tidak akan ada keuntungan dan kebaikan yang diperoleh oleh seseorang yang beramal soleh kalau dia tidak pastikan dirinya bertobat dulu dari semua dosa. Dan dalam pandangan orang-orang soleh, dan itu ajaran Nabi, dosa itu adalah penyakit. Obat dari penyakit itu adalah istighfar. Tetapi setiap penyakit yang lalu kita berobat memakan obat itu belum tentu dia bisa sembuh dengan kita memakan obat. Maka sebagai penutup, sebelum kita tanya jawab mengakhiri pengajian niki, yang ingin membacakan pelungguh satu nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama tasawuf yang oleh para ulama zamannya meyakini beliau ini adalah bagian dari waliullah, menjadi imam orang-orang soleh, namanya Syekh Rabi bin Husain rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Beliau Imam Rabi ini suatu hari ada muridnya yang bertanya dalam majelis, karena beliau itu mengajar dan murid-muridnya itu adalah ulama.
salah seorang murid beliau itu bertanya kepada beliau, "Ya Syekh, ya, banyak hal ditanya. Bagaimana mengobati hati yang sakit? Bagaimana mengobati membersihkan diri, melepas diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang sesungguhnya itu sangat ditekankan untuk dijauhkan oleh setiap orang yang mau menjadi orang yang selamat." Maka saat menjawab pertanyaan muridnya itu, beliau menjawab dengan bertanya, tulak ya beketua. Nah, beliau mengatakan bertanya kepada muridnya untuk menjawab pertanyaan muridnya itu, "Atadruna madda?" Apakah kalian tahu? Satu bertanya, tapi karena ini dalam majelis, maka semua ditanya untuk menjawab pertanyaan dari seorang murid yang bertanya itu. "Atadruna madda?" Apakah kalian itu paham, tahu apa itu penyakit? Dalam versi ilmu yang mereka tekuni, ilmu tasawuf, ilmu ihsan. Apakah sida pada nenau apa itu penyakit? Kemudian wa maddawa, apa itu obat dari penyakit? Kemudian wa masyifa, apa itu kesembuhan dari penyakit itu? Kan kalau ada penyakit ada obat, begitu kita berobat kita berharap sembuh. Kah nengka sindek uman jawab sida, nek betul jawab sida. Sida pada tahu dake paham ke sida apa penyakit? Apa penyakit itu? Lalu apa yang menjadi obat dari penyakit itu? Kemudian kalau penyakit itu kita sudah obati, apa yang menjadi tanda kesembuhan? Wa masyifa, kesembuhan itu apa? Semua menjawab, qalu la, kami tidak tahu Syekh. Maka beliau mengatakan, qala ad-da'u az-zunub, ketahuilah oleh kalian semua, penyakit itu adalah dosa. Dalam versi ilmu kita, ilmu orang yang bertakwa, yang ingin selalu dekat dengan Allah, maka penyakit yang paling bahaya itu adalah perbuatan dosa. Lalu yang menjadi obat perbuatan dosa itu adalah al-istighfar, wad-dawa al-istighfar, banyak mohon ampun. Tetapi walaupun kita banyak mohon ampun, berobat untuk mengobati penyakit itu, belum tentu kesembuhan. Maka kalau kamu sudah tahu penyakit itu, tahu obatnya, tandanya kamu sembuh dari penyakit itu adalah asyifa antatuba fala ta'ud. Kesembuhan itu adalah kalau kamu sudah bisa membuktikan diri benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha, dan kamu tidak pernah lagi kembali mengulangi perbuatan dosa. Nah karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, inti yang paling kita harapkan pada malam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan kita pintu hidayah yang seluas-luasnya, pintu ampunan yang seluas-luasnya. Kemudian kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, di samping kita tetap ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa berzikir dengan baik, bersyukur, kemudian beribadah yang sebaik-baiknya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan semua itu akan sukses bila kita masuk dalam kategori orang yang diberikan taubat dengan taubatan nasuha. Allahumma rzuqna taubatan nasuha waj'alna minat tawabin wa minal mutatahhirin. Ya Allah, berikanlah kepada kami taubat nasuha, jadikanlah kami orang-orang yang benar-benar bertaubat, terampuni semua dosanya,
dan jadikanlah kami orang yang bersih dari semua dosa salah. Ini yang paling penting ya dalam kondisi kehidupan kita saat ini. Jamaah Islamiyah, kita harus banyak-banyak beristighfar dan berusaha menjadi bagian dari orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat, taubatan nasuh. Jadi mun teu bele jujur ndek nara itan ndek sakit nggih, lamun teu paham penyakit itu adalah dosa. Saya itan ndek berdosa. Obatnya adalah kita istighfar. Lagu tandana terselah mun tuah berobat isya. Apa sih sakit tesino lamun teu jadi dengan si taubat nasuha, artinya ndek teulang balik pegawaian dosa. Nah karena itu tidak bosan-bosannya tiang mengingatkan diri tiang nggih jamaah Islamiyah sila tapacu-pacu berjamaah, tapacu-pacu ngadirin majelis ta'lim, dan kemudian jaga diri kita untuk tidak mudah berbuat dosa. Dan mohon maaf ya si bilang jelo, dan ini yang paling mudah dilakukan oleh manusia tanpa kesadaran, apa yang disebut dengan penyakit orang jahiliyah. Basic penyakit orang jahiliyah artinya ini dari zaman dulu, ini kebanyakan manusia latah. Tahu darah latah apa? Latah bahasa itu Pak Jawa. Muda ya, ndek nepeki mikir gawe na bisa jadi akhirnya jadi kebiasaan ya. Apa yang disebut dengan gibah ya, itu apa yang disebut dengan saling menghina ya, merendahkan orang lain. La yaskhor qaumun min qaumin, satu kelompok menghinakan kelompok yang lain. Nah kan makin le akhir zaman iki nggih jarang dengan seleng aji ini, jarang dengan saling bade isi pembade si bagus-bagus. Lagu si muda dengan saling bade isi pembade sila. Jarang orang itu memberikan apresiasi yang baik terhadap seseorang. Yang muncul dalam sikap-sikap hidup kita seperti orang yang iri hati. Padahal lamun tadait si penyakit talon ate niki ndek nara gawen teng gawe kebagusan. Iyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hataba. Jauhkan ya umatku, kata Nabi, bersihkan dirimu dari penyakit hasad, penyakit dengki talun ate. Karena apa? Hasad itu dapat menghabiskan pahala kebaikan seperti halnya api yang memakan kayu bakar. Lagu ya siluwe kan ngaji teh kulit ngaji seleng raosang isi raos indek napa ya bagus, seleng kerante isi kerante sindek naken saling celak isi celak-celak yang tidak dibenarkan oleh agama. Nah, jadi sehingga Sayyidina Ali mohon maaf nggih, wah ketuaan Sayyidina Ali. Ya, bagaimana kondisi kehidupan? Kan zaman Sayyidina Ali jadi khalifah. Nah, ini sebagai penutup jamaah Islamnya. Kondisi masyarakat itu sudah mulai, persatuan umat Islam itu sudah mulai rapuh. Zaman Nabi luar biasa, sampai Al-Quran sendiri mengatakan kuntum khaira Zaman Abu Bakar Islam semakin jaya, zaman Sayyidina Umar begitu pula, zaman Sayyidina Utsman masih baik. Tapi pas begitu Sayyidina Ali menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, terjadi peperangan di antara umat Islam. Nah sepertinya ya, karena perpecahan, permusuhan yang tumbuh di antara umat Islam itu sedemikian rupa membuat kehidupan umat Islam tercabik-cabik. Rasa damai dalam kehidupan atau ketenangan itu sudah terasa kurang. Maka banyak orang yang bertanya sama Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali pun mengatakan apa? Sayati zamanun la takunul afiyatu fihi, akan datang satu keadaan kehidupan yang ketika itu
tidaklah akan dirasakan kedamaian dan ketenangan illa ala asrati ajza. Afiah itu nanti terdiri dari 10 bagian. Tis'atun minha bi'tizalin nas. 9 dari 10 bagian itu ada dan akan kita peroleh ketika kita menjauhi kehidupan keramaian manusia itu. Nah sekadian kita bergaul si pada manusia, karena manusia wah dek nara selang mesa kenang dek narangan selang periaka. Nah coba nengka renung ni kada wah mulai tadi selang periaka. Ndak apalagi tebedenganan tebe semat tahun doang nengka kurang-kurang dek pergi selang periaka. Benara dengan nengka muda-muda saling mele saling tulung. Menara susah. Ada doang alasan mele bertulung timan busi bertulung. Karena ya, rasa saling mempercayai dan menyayangi itu sudah hilang. Maka jarang dengan saling sadu, jarang dengan saling hargain, sehingga kedamaian itu akan kita rasakan kalau kita jauh dari manusia. Lebih banyak bicara dengan Allah, lebih banyak berzikir. Nah kemudian yang ke-10 itu katanya adalah mengendalikan lidah, bisumti, banyak diam. Karena monta apalagi tegirang nanti medsos Ustaz Sulaiman girang sidake bermedsos ngente bingung wah dia tahu saya terdengar deh saya kenaan si embe kena si embe salah ongkat dengan si ngeros miak video ya kena doa. Misalnya dengan si dia menang Pak Jokowi lah, Pak Jokowi nu lengi gati wah ya. Kemudian si menang Pak Jokowi ini hebat gati wah. Sampai ada karena Pak Jokowi itu memenuhi syarat menjadi nabi ini kan. Artinya nengka lamun tangan mele-mele milu-milu muni salah wah itu nek ini kan ya mun tak kuat dengar apalagi milu-miluan muni akan menghadirkan ketidaktenangan pada diri kita. Mun talue berdaitkan ca manusia, kita akan banyak menumbuhkan kecewaan pada diri kita, apalagi kalau kita mau menggantungkan harapan kita kepada sama manusia. Angka mun temelin jaga kehormatan teh jamaah Islamian, dendek pisan ceritaan susah deh pada manusia di akhir zaman ini. Lamun de susah ampo de ceritaan lek pada manusia dengan harapan ia mele nulong sida dan nyayan beleang ila dan beleang susah deh karena dia mungkin nulong sida. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun Sayyidina Ali mengatakan saya heran kepada orang yang susah itu ketika dia mau meminta tolong dengan cara yang paling efektif yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mendekat kepada manusia. Sesungguhnya kita sudah diajar dan dibimbing oleh Allah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mun susah apalagi di akhir zaman kan engka jana. Bagus lalu aku bersahabat, susah deh. Dek narak tanah aku bersama luah diriku. Ndak beda harapan di zaman kaja. Si dengan mau ada doang alasan. Nggih, dep rombo ila de, nomor rombo penyesal de. Ya, maka sekali lagi banyak-banyaklah beristighfar, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tapaki makom takhalli, kemudian kita pastikan diri kita sampai dengan baik kepada makom tahalli, ya, yang mudah-mudahan pada akhirnya kita menjadi sampai pada makom takhalli dan pada akhirnya pada makom tertinggi kita menjadi bagian hamba-hamba Allah yang bisa bertahan tahaddi. Nah saat itulah dan inilah ya di akhir zaman ini lamun de susah ambil makom tahaddi itu. Jangan pernah adukan persoalan pelungguh, kesusahan pelungguh kepada sesama manusia, tapi mendekat teruslah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekedar niki jamaah Islamian 4 menit lagi waktu Isya akan masuk.
Silakan 4 menit ini mungkin ada yang kita saling memberikan masukan yang mudah-mudahan itu bisa menjadi tambahan pengetahuan kita untuk kita bisa lebih istiqomah dan lebih dekat lagi kepada Allah pada masa-masa yang akan datang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi pelungguh tidak tepang mendengar. Tiang mengatakan dari apa yang dijelaskan oleh ulama, meninggalkan keburukan itu lebih didahulukan daripada berbuat kebaikan. Hadir ngaji ini berbuat baik, ya. Siapa yang mengatakan ngaji ini tidak baik? Ya. Tapi kalau pelungguh datang ngaji kemudian pelungguh akan pasti berjaguran di sini, lebih baik tidak usah datang ngaji, tapi balik lagu denda berjaguran. Mau sida pahala, mau datang ketek ngaji, ampok ada berjaguran, mau ida pahala, lagu mau ida dosa anda si berjaguran lebih belik. Nah, jadi mana? Nengke ndek ku gawe kebagusan, lagu ku tinggalang perbuatan dosa, ndek kuman mau menggawe kebagusan sino, terus kumatem be selamat sih dah. Selamat pelungguh dah. Kan sampun dah mau cerita riwayat ini sebagai ya yang terakhir. Le dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dia ceritaan ara dengan si lengina tutu wah. Perbuatan dosa yang dikerjakan itu adalah membunuh 100 orang, dan 100 orang yang dibunuh itu bukan orang biasa, tapi ulama dengan si parana alim tahu na beketuan. Jadi dia ini sudah hidup sekian lama ndek nuah sama sekali gawe kebagusan, nggih, lagu si gawe na dosa doang. Datanglah dia ingin bertaubat, datang seorang rahibnya. Ini kan orang Yahudi dulu, orang Bani Israel, zaman Bani Israel, datang ke rahibnya. Pak Guru, saya ini orang yang banyak melakukan dosa. Nengka ngene dosaku, wahku bezina, wahku memaleng, wahku bowos, pokoknya si blek-blek dosa sebutnya. Nengka mun ku tobat, terima na ke tobatku si Allah Ta'ala. Dah aran jak guru sino ya polos lalu. Nah si ngani lalu lengeme nara baik deme bau itu lah, sekali-kali rantak na guru mati je kasiwa puluh siwa mati na pada doang jawaban siwa puluh siwa guru ini lah ya. Maka si ke-100 tok datang, Pak Guru, aku ngene lengi wah ku beketuan anang itu ni darelangan ku tobat menurut sidara ke tobat. Nengka bamunanganan di ara bertakut ya mati guru mati nya pongkat guru sini. Oh ara pindah sida lengan desa ini si tau dan nenggalang gawe si salah to sida hijrah timpa desa le tono tong gawe si bagus. Maka dia tidak bunuh orang ini. Lalu dia pati guru yang mengatakan pindah kamu dari desa tempat yang buruk yang kamu banyak mengerjakan dosa besar ini, pindah ke desa yang di sana nanti kamu melakukan perbuatan yang baik. Jalanlah dia dengan niat dia mau tobat. Pas di tengah jalan mati dia neman pun kayak kebagusan. Lalu anang desa si ngana tau gawe kebagusan ninggalang desa si tau neng gawe dosa belik sampai nyamati sekian orang itu. Nah li tengah langan mati, malaikat berebutan
ini bagiannya rokib atau bagiannya atid. Ya, ini bagian catatannya kepada pencatat kebaikan atau catatannya berada pada pencatat ketidakbaikan. Besia dua malaikat niki. Maka dia dihakimi oleh Allah. Oh, supaya siapa yang punya hak sekarang ukur jarak dari desa yang ditinggalkan kepada desa yang dituju mana lebih dekat. Kalau masih lebih dekat pada desa yang ditinggalkan itu berarti dia masih menjadi bagian pencatat keburukan. Tapi kalau dia lebih dekat ke desa tempat tujuan untuk berbuat kebaikan itu berarti dia bagian dari malaikat pencatat kebaikan. Ukur-ukur tajuk meteran si belo Pak Jawa. Ternyata bukan lebih sedepa, lebihnya sejengkal lebih dekat ke sana. Sejengkal. Mun sebutna lirwatno satu hasta, sebetak bahasanya. Hanya sebetak lebih dekat ke sana, maka dia menjadi bagian pencatat kebaikan. Tobatnya diterima dan dia husnul khotimah, dia menjadi ahli surga. Lagu nengkepo bejumat merangkat cerita lek mataram lagu anda bercerita jelo jumat jaraknya si bejumat terusnya selang takbiran selang rantek mati kan ada mau cerita lek lek bagian kota Mataram dek beh kan lu kota jerak bejumat assalamualaikum selang takbiran lagu selang rantek selang pana mati bejumat atau mati selang rantek kemate selang rantek ngono mate saling rantek pencatat ketidakbaikan di mana mate di masjid di mana mate dalam keadaan berujara beju ngono mate assalamualaikum bejumat pek mate je mate bejumat lagu ini je assalamualaikum Allah akbar ganyang ini kan takbir salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan muwafaqan hasanan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati hiya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan awalan wa akhiran zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min ahli syafaatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.